Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim PPL SMPN 3 Malang akan mempresentasikan terkait bagaimana menjadi seorang guru panutan. Anggota kami ada 6. Yang pertama, saya sendiri, Pak Prima, kemudian ada Pak Diki, Pak Sofi, Pak Adrian, Pak Dharma, dan Bu Esti. Langsung saja kita bahas apa itu guru panutan. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya sebagai seorang pendidik, kita bukan hanya mengajarkan materi pelajaran saja di kelas, tetapi kita juga harus berperan bagaimana memberikan contoh-contoh teladan bagi peserta didik dan anggota komunitas yang ada di sekolah. Untuk menjadi guru panutan, Bapak Ibu perlu perhatikan namanya harus memiliki etika yang baik. Nah, sederhananya, etika itu adalah sebuah prinsip-prinsip moral yang mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan dan menjalankan hidup mereka. Nah, etika ini atau bisa kita sebut moral ini itu berkembang dan berasal dari namanya nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Pengertian nilai sendiri adalah anggapan mengenai baik dan buruk tentang sesuatu yang ada di masyarakat. Nah, anggapan baik dan buruk ini atau mungkin anggapan benar atau salah ini kemudian berkembang menjadi sebuah namanya norma yang menjadi sebuah kesepakatan di masyarakat yang tujuannya adalah untuk menciptakan kedamaian di dalam masyarakat. Nah, di dalam norma ini kan banyak sekali Bapak Ibu. Ada norma hukum, norma sosial, norma kesusilaan, kemudian juga ada norma kesopanan, dan juga ada lagi norma agama. Norma-norma yang berkembang tersebut itu tentu harus kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih, kita sebagai seorang guru itu juga harus memberikan contoh-contoh yang baik kepada peserta didik kita. Karena sejatinya guru itu adalah digugu dan ditiru. Jadi guru itu dianut dan harus memberikan contoh yang baik untuk ditirukan oleh peserta didiknya. Nah, untuk menjadi guru teladan ini, guru harus bisa mencerminkan nilai, norma, dan moral yang berkembang di masyarakat untuk menjadi sebuah etika yang baik untuk dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah, di masyarakat, atau mungkin di lingkungan keluarga. Terima kasih Bapak Ibu. Kami lanjutkan tentang pembahasan guru panutan ini. Yang selanjutnya adalah bagaimana tentang etika guru itu semestinya. Etika guru itu meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah etika komunikasi, yang kedua etika berpenampilan, yang ketiga adalah etika bergaul. Ketiga aspek ini akan mempengaruhi kita dalam pembelajaran di kelas maupun di lingkungan sekolah, ataupun malah khususnya di masyarakat. Tapi lebih utamanya kita ada di ruang kelas. Sebelum itu Bapak Ibu, kita bahas dulu tentang etika komunikasi. Dalam gambar tersebut, coba kita lihat 5 detik. Oke Bapak Ibu, setelah melihat gambar tersebut, coba perhatikan. Orang yang pertama yang sebelah kanan itu menutup telinganya. Orang yang tengah, yang nomor 2 adalah diam tanpa memperhatikan. Orang yang ketiga adalah berbicara tanpa permasalahan yang jelas. Nah, ini komunikasi yang tidak baik. Kenapa? Karena orang yang pertama yang tidak mendengarkan, dia tidak mau peduli atau apapun. Ini apapun yang kita bahas nanti dalam diskusi atau dalam ruang kelas, kalau tidak ada yang mendengarkan, ya informasinya tidak akan tersampaikan. Orang yang kedua yang seolah-olah mungkin mendengarkan tapi tidak memperhatikan, itu juga kehilangan fokusnya. Ketika kehilangan fokus, maka materi yang permasalahan tidak akan tersampaikan. Dan orang yang ketiga adalah yang berbicara saja tanpa memberikan jeda, tanpa ada kesempatan untuk yang lainnya memberikan jawaban, maka juga komunikasi itu tidak akan jalan baik karena apa yang disampaikan hanya berfokus pada satu orang. Karena di sini dalam gambar tersebut adalah ruang kelompok atau ruang diskusi bersama. Jikalau tanpa ada komunikasi yang baik, tanpa ada kefokusan masalah, fokus pada permasalahan, fokus lawan bicara, maka tidak akan tersampaikan masalah-masalah yang perlu kita bahas. Etika komunikasi yang baik itu mencakup apa saja? Ada 4 faktor Bapak Ibu. Yang pertama adalah fokus pada lawan bicara dan masalah. Nah, fokus pada lawan bicara ini bagaimana ketika kita komunikasi, ngobrol itu juga harus kita perhatikan. Karena ketika orang ngobrol kita perhatikan, maka beliaunya akan merasa dihargai. Ketika merasa dihargai, maka informasi yang kita dapatkan adalah
informasi sebenar-benarnya. Dan fokus pada masalah. Kenapa fokus pada masalah? Karena kalau kita terlalu bercanda ataupun terlalu banyak hal di luar pembicaraan, maka fokus utama permasalahan kita tidak akan terselesaikan. Maka kita hanya membuang-buang waktu dalam komunikasi atau diskusi tersebut. Yang kedua, Bapak Ibu, jangan menyela pembicaraan orang lain. Ketika kita berbicara, berdiskusi, atau berkelompok, itu kita perhatikan dulu, jangan menyela. Karena kita memang punya pendapat yang mungkin tidak sependapat dengan orang lain atau teman-teman lawan bicara kita. Tapi kalau kita memberikan kesempatan lawan kita bicara, maka merasa dihargai. Yang ketiga, Bapak Ibu, saling menghargai satu sama lainnya. Nah, ini akan menghasilkan penghargaan bagi kita. Diperhatikan ketika kita bicara, kita akan merasa saling menghargai karena informasi yang diberikan adalah yang penting, begitu Bapak Ibu. Yang keempat adalah menggunakan bahasa yang tidak menyinggung orang lain. Nah, penggunaan bahasa yang tidak menyinggung orang lain ini ya mungkin macam-macam ya Bapak Ibu, tergantung circle kita, tergantung lingkungan kita. Jikalau lingkungan kita adalah lingkungan yang akademis, mungkin kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi, kosakata yang tinggi. Tapi jikalau yang kita ajak diskusi komunikasi adalah orang-orang yang masih berproses dalam akademisnya, mungkin kosakatanya akan lebih sedikit. Maka pemilihan bahasa itu juga penting, kosakata. Intonasi itu juga penting Bapak Ibu guru. Contohnya begini, misalkan ada kata seperti dua kata, kamu baik, tapi kalau intonasinya berbeda itu juga akan menimbulkan permaknaan yang berbeda. Contoh, kamu baik. Nah, itu pasti kan orang menganggap memang itu baik. Tapi kalau kamu itu baik, nah itu juga menunjukkan bahwa intonasi yang berbeda. Maka maknanya juga akan berbeda. Penggunaan bahasa yang tidak menyinggung orang lain ini sangat penting. Selanjutnya adalah strategi komunikasi guru. Pentingnya komunikasi bagi seorang guru. Ada beberapa strategi. Yang pertama, guru sebagai penceramah. Di mana guru sebagai penceramah, guru harus mampu menyampaikan materi, mengkomunikasikan materi dengan baik, dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan gaya bahasa yang dapat dipahami oleh peserta didik. Karena ketika guru memberikan materi dengan bahasa yang kurang dipahami oleh peserta didik, itu akan menjadikan materi yang tersampaikan kepada peserta didik itu kurang, atau bahkan tidak tersampaikan kepada peserta didik. Lalu kemudian guru sebagai moderator, di mana guru harus mampu memberikan komunikasi yang di mana itu peserta didik dapat fokus atau memperhatikan guru. Karena ketika guru menyampaikan, tapi hanya menyampaikan saja tanpa ada umpan balik atau memberikan pertanyaan, atau hanya berbicara saja di depan, terkadang peserta didik itu tidak memperhatikan. Nah, itu pentingnya guru sebagai moderator, bagaimana guru dapat berkomunikasi atau membangun hubungan dengan peserta didik melalui komunikasi. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Dengan komunikasi yang baik, guru harus mau membimbing peserta didik dengan bahasa dan dengan tutur kata yang tidak menyakiti peserta didik. Lalu yang kemudian, guru sebagai koordinator dan inovator, di mana guru harus mampu mengkomunikasikan dan juga menggunakan media-media yang ada, sehingga apa yang ada di sekitar peserta didik itu dapat dijadikan sebagai media dalam pembelajaran. Dan guru sebagai pembimbing harus mampu mengarahkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan capaian pembelajaran. Lalu selanjutnya, masalah komunikasi dalam pendidikan. Ada beberapa masalah. Yang pertama, guru hanya batas mengajar bukan mendidik. Jadi guru itu tidak hanya mengajar, tapi mendidik. Mengajar itu lebih hanya memberikan pelajaran, tapi mendidik lebih dari itu. Mendidik itu selain menyampaikan materi, guru juga memberikan tauladan yang ditiru oleh peserta didik. Apa saja? Bisa ucapan, bisa perilaku, atau sikap. Karena guru, setiap apa yang dilakukan oleh guru itu akan diperhatikan oleh peserta didik, mulai dari ucapan ketika komunikasi guru itu tidak sopan, tidak beretika. Secara tidak langsung ketika peserta didik melihat itu akan menirunya. Penampilan juga sama. Yang ketiga, perilaku. Jadi guru tidak hanya sebatas mengajar tapi juga memberikan pendidikan. Lalu yang kedua, guru menganggap peserta didik objek bukan subjek. Ketika guru terlalu banyak berceramah atau hanya berceramah saja, tidak ada yang salah dengan ceramah, tapi harus sesuai dengan porsinya. Dan perlu diingat, dalam pendidikan, peserta didik itu adalah subjek, bukan objek. Peserta didik harus dilibatkan dalam suasana proses pembelajaran. Diajak komunikasi, ada umpan balik, memberikan pertanyaan, atau mungkin bisa peserta didik yang menyampaikan pendapat. Lalu yang ketiga, kurangnya keterampilan komunikasi. Nah, pentingnya keterampilan komunikasi guru. Jadi guru harus mampu menyampaikan materi kepada peserta didik. Menyampaikan seperti apa? Yang pertama, bisa menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Makanya pentingnya guru untuk memahami latar belakang dan karakter peserta didik. Fungsinya apa? Biar ketika menyampaikan materi, itu dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Ketika peserta didik yang kita ajar itu SD,
itu berbeda dengan peserta didik yang SMA, dengan bahasa dan cara komunikasi yang berbeda. Tentunya tidak sama. Kenapa? Ini yang disebut sebagai keterampilan komunikasi guru. Jadi guru harus mampu menyampaikan materi sesuai dengan karakter dari peserta didik. Lalu terbatasnya media pembelajaran sehingga pembelajaran kurang menarik. Di era sekarang, era kemajuan teknologi itu banyak sekali perkembangan teknologi yang mana peserta didik itu sejak kecil itu sudah mengetahui teknologi, bahkan sejak balita itu kadang orang tua itu memberikan atau mengenalkan teknologi kepada peserta didik atau kepada anak-anak tersebut. Jadi anak-anak kecil itu sudah mulai mengetahui tentang teknologi-teknologi. Nah, kita sebagai orang yang mungkin baru mengenal teknologi, kita harus mampu untuk mempelajari menggunakan teknologi tersebut sebagai media pembelajaran. Kenapa? Karena itu adalah dunia anak-anak. Peserta didik itu memiliki alam dan zamannya sendiri, di mana peserta didik itu memiliki budaya yang mana itu ya budaya kalau sekarang ya teknologi, kalau dulu berbeda lagi. Nah, zaman sekarang itu budayanya menggunakan teknologi-teknologi yang baru. Sehingga kita harus mampu menguasai menjadikan media pembelajaran sehingga peserta didik itu dapat mudah atau memahami materi menggunakan teknologi atau media pembelajaran yang dikenal dan dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ajeng. Baik, saya Ajeng Pangesti akan menjelaskan mengenai etika berpenampilan. Nah, menurut saya, penampilan adalah cerminan diri dan cara kita berkomunikasi dengan dunia, di mana penampilan itu dapat mempengaruhi bagaimana orang lain itu memandang dan bersikap kepada diri kita. Nah, penampilan sendiri itu yang baik itu dapat meningkatkan rasa pede atau rasa percaya diri dan membuat kita merasa lebih positif. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk seorang guru ya, penampilan itu sangat-sangat penting, di mana penampilan yang baik itu dapat memberikan dampak yang positif terhadap seluruh peserta didiknya, seperti itu. Nah, kemudian mengenai faktor yang mempengaruhi penampilan, itu tentu banyak sekali, seperti ekspresi wajah dan bahasa tubuh, cara bicara, kebersihan diri, tata rambut, tata rias dan tata busana, serta sikap dan perilaku. Untuk upaya guru dalam berpenampilan menarik, itu ada 4, di mana menjaga kebersihan dan kesehatan diri, berpakaian rapi dan sopan sesuai aturan, kemudian menunjukkan sikap positif dan ramah, berbicara sopan dan santun. Seperti itu. Nah, kemudian mungkin ada sedikit tips untuk meningkatkan penampilan. Nah, sebagai seorang guru, di mana yang pertama adalah mengenakan pakaian yang bersih dan rapi serta sopan, kemudian memilih pakaian yang sesuai dengan bentuk tubuh dan gaya pribadi kita sebagai seorang guru, kemudian selalu menjaga kebersihan rambut, penampilan wajah seperti itu. Kemudian menggunakan bahasa tubuh yang tegap dan percaya diri. Nah, selain itu, kita juga harus menunjukkan bahwa seorang guru itu juga memiliki sikap yang ramah dan positif. Nah, intinya adalah penampilan guru yang baik itu harus sopan, rapi, bersih, dan menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Namun yang terpenting adalah kepribadian guru itu sendiri, di mana guru harus berdedikasi, perhatian terhadap peserta didik, dan mampu menguasai materi pembelajaran yang disukai oleh peserta didik dibandingkan dengan guru yang berpenampilan bagus namun cara mengajarnya itu kurang baik. Itu dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Pak Andrian. Terima kasih. Baik, berikutnya akan saya lanjutkan. Nama saya Andrian Budi Saputro. Untuk topik berikutnya yaitu tentang etika bergaul. Nah, jadi kita sebagai manusia dalam kehidupannya itu perlu yang namanya pergaulan atau bergaul. Tentu bergaul dalam hal yang positif. Bergaul ini bisa diartikan sebagai kita berkomunikasi antara diri kita dengan orang lain atau diri kita dengan kelompok. Dengan tujuan kita bisa meningkatkan rasa solidaritas, rasa empati, dan rasa peduli terhadap sesama. Berikutnya ada 2 gambar ya. Yang sebelah kiri yaitu ada gambar
4 perempuan sedang bersama-sama makan bersama sambil mengobrol sesuatu hal. Nah, di situ merupakan bukti nyata bahwa bergaul itu merupakan bagian dari kehidupan manusia. Jadi, kadang orang yang suka membayarin teman-temannya jajan itu bukan berarti dia punya banyak duit loh ya, tetapi itu dia lebih menganggap pertemanan itu lebih penting daripada uang. Seperti itu. Jadi, kadang teman kita yang mengajak kita makan bersama, mentraktir kita jajan itu mereka sebenarnya ingin kita melakukan diskusi pergaulan gitu agar menjalin hubungan batin dengan teman-temannya. Lalu gambar berikutnya kita bisa lihat ada Patrick dan SpongeBob. Siapa yang tidak tahu kartun ini? Kartun ini SpongeBob SquarePants dan Patrick ini itu adalah dua tokoh kartun yang mereka itu punya rasa persahabatan yang tinggi. Dalam serial kartunnya, Patrick itu suka membantu SpongeBob dan sebaliknya SpongeBob suka membantu Patrick. Nah, ini merupakan contoh dari bergaul yang positif. Jadi, ketika kita bergaul yang positif, kita akan menumbuhkan rasa persahabatan antara kita dengan teman kita. Nah, persahabatan itu tidak saling menjelekkan satu sama lain. Jadi, persahabatan itu yang baik itu tidak menjelekkan satu sama lainnya. Begitupun dengan profesi kita sebagai calon guru. Kita perlu yang namanya bergaul, entah itu bergaul dengan teman guru lain ataupun kepada peserta didik kita, seperti itu. Untuk berikutnya, dasar pergaulan. Dalam dasar pergaulan ada 5. Yang pertama, dapat bersikap ramah dan sopan kepada siapapun. Jadi dalam bergaul itu kita harus bersikap ramah dan sopan terhadap teman yang ada di sekeliling kita. Kalau kita sebagai guru, berarti kita kalau bergaul harus bersikap ramah dan sopan kepada siapapun. Bisa kepada orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda. Misalkan pada rekan guru kita, bapak ibu guru sepuh di sekolah kita, ataupun kepada peserta didik kita. Kita harus bersikap ramah dan sopan. Yang kedua, kita harus berupaya menjaga perasaan orang lain. Jadi dalam bergaulan itu, kita harus bisa menjaga tutur kata kita, tutur tingkah kita, itu kita jaga agar tidak melukai perasaan orang lain. Lalu yang ketiga, dalam bergaul, kita memberikan perhatian kepada orang lain. Etika kita dalam bergaul itu harus memberikan perhatian kepada orang lain. Tidak ketika sedang bergaul kita sibuk main HP sendiri, sibuk ngobrol sendiri, seperti itu tidak boleh. Dalam bergaul kita harus memberi perhatian kepada sekeliling kita. Berikutnya, mempunyai rasa toleransi yang tinggi. Jadi dalam bergaul itu kita harus memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap teman-teman dalam pergaulan kita, seperti itu. Begitupun di kelas ketika kita menjadi guru, dalam pergaulan kita harus memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap sesama rekan guru, terhadap murid-murid kita, seperti itu, agar tidak melukai perasaannya. Lalu yang terakhir, dasar pergaulan yaitu dapat mengendalikan emosi dalam situasi apapun. Jadi kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Tidak boleh ketika bergaul kita emosinya nanti naik itu. Jangan, tapi kita harus bisa mengendalikan emosi dalam situasi apapun. Nah, mungkin dari saya seperti itu. Topik berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Pak Diki. Terima kasih. Nah, manfaat yang didapatkan ketika kita dapat menjadi seorang guru yang teladan itu ada 4. Yang pertama adalah membuat diri itu menjadi dapat disenangi, dihormati, dan disegani oleh orang lain. Yang kedua, dapat memudahkan menjalin hubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga, dapat memberikan keyakinan pada diri sendiri untuk menghadapi berbagai situasi. Dan yang keempat, dapat menciptakan suasana yang baik dalam berbagai lingkungan pertemanan. Nah, selanjutnya, kami ada quotes berkaitan dengan guru teladan, yaitu guru memiliki 3 cinta. Yang pertama, cinta untuk belajar. Yang kedua, cinta untuk peserta didik. Dan yang ketiga, cinta untuk menyatukan 2 cinta yang pertama. Scott Hayden. Nah, sekian presentasi dari kelompok 1 tim PPL SMP 3 Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.